Oke, selamat pagi adik-adik grup MI 19A dan 19D. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah KWU yang ke-11. Kali ini kita akan membahas materi bentuk-bentuk perusahaan, bentuk hukum perusahaan. Jadi ada beberapa nanti akan kita bahas. Memang ada beberapa nanti akan kita bahas, namun tidak semua kita perdalam ya. Kita bagi skopnya perusahaan perseorangan, persekutuan firma dan komanditer ya. Nah, bab ini, materi ini tentu adik-adik sudah pernah dalam pengantar bisnis sudah belajar ya. Jadi kalau yang sudah pernah coba diingat-ingat kembali ya. Anggap saja ini sebagai refreshment, mengingat kembali ya bentuk-bentuk perusahaan. Oke adik-adik, langsung saja kita lihat ya pertemuan kita, materi yang pertama. Kita lihat, nanti kita bahas bentuk perusahaan, maksudnya bentuk hukum perusahaan itu. Nanti ada yang perseorangan firma komanditer, kemudian apa kebaikan dan kelemahan masing-masing. Nah, kita lihat yang pertama, bentuk hukum perusahaan. Yang pertama kita lihat ada perusahaan perseorangan ya. Ada perusahaan perseorangan ini bentuknya usaha dagang, toko, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada perusahaan persekutuan firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas. Yang kelima, ya, itu koperasi. Yang keenam, perusahaan negara. Ketujuh, perusahaan daerah. 8, yayasan. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk lain seperti holding company ataupun joint venture. Nah, kita lihat ya, sebelum kita lihat bentuk perusahaan perseorangan, kita terlebih dahulu ya lihat dasar pertimbangan memilih bentuk hukum perusahaan. Kenapa seseorang itu membentuk perusahaan perseorangan? Mengapa bentuknya firma? Mengapa memilih CP atau koperasi dan lain sebagainya? Nah, dasar pertimbangan yang pertama kita lihat besar kecilnya modal yang diperlukan, ya. Itu dasar pertimbangan yang pertama. Yang kedua, bagaimana kelangsungan hidup perusahaan itu nantinya, ya. Ini tentu menjadi pertimbangan. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab terhadap hutang perusahaan, ya. Apakah tanggung jawab terbatas atau tidak terbatas, nanti kita lihat. Yang keempat, dasar pertimbangan yang keempat, siapa atau berapa orang yang memimpin perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, ditentukan oleh pemerintah. Ini berkaitan dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah. Nah, sekarang kita lihat perusahaan perseorangan ya. Perusahaan perseorangan ini bentuknya paling sederhana ya, baik dari segi organisasinya maupun cara pendiriannya. Nah, cukup memerlukan izin pemerintah. Apa kebaikan perusahaan perseorangan? Yang pertama, organisasinya sederhana. Yang kedua, memiliki kebebasan bertindak. Yang ketiga, keuntungan perusahaan penuh untuk pemilik. Yang keempat, pajak rendah. Kemudian rahasia perusahaan terjamin dan hubungan yang dekat antara pemilik dengan karyawan. Inilah beberapa kebaikan perusahaan perseorangan sehingga seseorang itu memilih bentuk hukumnya perusahaan perseorangan. Nah, apa kelemahannya? Kita lihat yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas terhadap kewajiban ya atau hutang perusahaan. Yang kedua, risiko ditanggung sendiri. Yang ketiga, sumber modal terbatas. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Ya. Yang kelima, terbatasnya kesanggupan atau pertimbangan perseorangan. Ya, karena ini perusahaan perseorangan, maka hasil pemikiran, ide-idenya itu kan terbatas ya. Jadi pertimbangannya kita katakan terbatas. Yang keenam, pengusaha sukar diganti atau diwakilkan apabila sakit atau bepergian. Nah, inilah kelemahan dari perusahaan perseorangan yang terakhir itu, katanya pengusaha itu sukar diganti atau diwakilkan apabila sakit atau bepergian, karena dia sekaligus yang menjalankan sekaligus sebagai pemilik.
Nah, kita lanjut ke bentuk hukum perusahaan yang kedua, firma. Perusahaan persekutuan firma ini adalah bentuk badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya, ya. Alasan pendirian firma yang pertama, mengkombinasikan bermacam-macam keahlian, ya, karena dia terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, jadi dia dikombinasikan. Yang kedua, keuntungan untuk mengurangi persaingan karena sudah bergabung sehingga lebih kuat dari segi permodalan, sekaligus dimaksudkan untuk mengurangi persaingan yang tidak perlu, ya. Yang ketiga, untuk dapat menjalankan produksi secara besar-besaran dan ekonomis, ya. Karena modal tadi sudah bergabung, maka bisa memproduksi secara besar-besaran. Nah, kalau diproduksi secara besar-besaran tentu ini akan menghemat, jadi dikatakan ekonomis. Nah, bagaimana pembagian keuntungan? Nah, kalau soal keuntungan di firma ini, yang pertama bisa dibagi sebanding modal yang dimasukkan peserta. Yang kedua, boleh juga nanti dibagi sama rata, ya. Yang ketiga, lebih dahulu diperhitungkan bunga atas modal, kemudian sisanya dibagi atas perbandingan tertentu, ya, sesuai kesepakatan dari para peserta yang bersekutu. Nah, selanjutnya, kebaikan-kebaikan dari firma yang pertama, kebutuhan akan modal dapat lebih mudah dan besar. Iya, betul. Karena gabungan dari beberapa modal. Yang kedua, keputusan yang diambil lebih rasional. Nah, tentu hasil diskusi dari beberapa orang yang memiliki keahlian atau expert tertentu itu tentu akan lebih rasional. Perhatian para pemilik lebih sungguh-sungguh, ya. Karena tanggung jawabnya juga tak terbatas, ya, sehingga para pemilik itu memiliki perhatian yang lebih sungguh-sungguh. Yang keempat, risiko perusahaan dipikul bersama, ya. Apapun yang terjadi, risiko apapun nanti akan dipikul bersama. Ini juga sekaligus mendukung yang ketiga tadi, sehingga para pemilik, para sekutu itu bersungguh-sungguh. Nah, tentu di samping kebaikan-kebaikan firma tadi, ya, firma juga memiliki kelemahan. Yang pertama kita lihat tanggung jawab tidak terbatas terhadap utang, sudah tadi, ya. Kemudian kemungkinan timbul pertentangan dalam pengambilan keputusan karena pimpinan dan pemilik lebih dari satu. Ya, ini bisa saja terjadi memang. Yang ketiga, berakhirnya persekutuan. Karena apa? Yang pertama, kematian atau pilot seorang sekutu. Ini akan menyebabkan firma itu berakhir. Yang kedua, dibubarkan hakim karena alasan yang sah secara hukum. Yang ketiga, masa persekutuan telah berakhir, ya, jangka waktu kerjasama persekutuan itu telah berakhir. Yang keempat, salah seorang sekutu menarik diri. Ini bisa menyebabkan firma itu bubar, ya. Nah, inilah yang dipandang sebagai beberapa kelemahan dari firma. Nah, sampai di sini adik-adik cukup jelas, ya. Selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer, ya, persekutuan atas dasar kepercayaan, di mana terdapat sekutu yang dipercaya menjalankan. Kita sebutlah ini sekutu komplementer, ya, sekutu aktif, ya, dan yang mempercayakan kekayaannya. Disebutlah ini dengan sekutu komanditer atau sekutu pasif. Jadi sekutu komplementer, ya, itu disebut dengan sekutu aktif, sekutu komanditer, sekutu pasif, ya, hanya memberi kepercayaan, ya. Nah, ada beberapa istilah lagi nanti kita lihat. Dua macam anggota dalam CV, ya. Yang pertama sekutu komplementer tadi, ya. Ini adalah sekutu yang disertai kepercayaan dan bertanggung jawab atas jalannya perusahaan serta atas hutang perusahaan. Sering juga sekutu komplementer ini kita sebut nanti managing members, ya. Sedangkan sekutu komanditer, ya, sekutu yang memberi kepercayaan.
sekutu yang memberi kepercayaan. Sering kita sebut juga nanti sleeping partners, sleeping members, atau sekutu pasif. Nah, yang terakhir, kita lihat dulu macam-macam persekutuan komanditer. Ada 3 jenis persekutuan komanditer. Yang pertama, komanditer murni. Ya, itu persekutuan yang hanya terdapat seorang sekutu aktif dan beberapa sekutu pasif, seorang sekutu komplementer dan beberapa sekutu komanditer. Yang kedua, persekutuan komanditer campuran. Maksudnya, beberapa sekutu aktif dengan seorang atau beberapa sekutu diam atau pasif, beberapa sekutu komplementer dengan seorang atau beberapa sekutu komanditer. Itu maksudnya ya. Yang ketiga, CV bersaham. Maksudnya persekutuan yang modalnya terdiri dari saham-saham yang merupakan kombinasi antara PT dengan persekutuan komanditer. Nah, inilah 3 ya jenis persekutuan komanditer. Yang pertama CP murni, yang kedua CP campuran, dan yang terakhir CP saham. Lalu apa kebaikan dari persekutuan komanditer ini? Yang pertama kita lihat, kebutuhan akan modal dapat lebih mudah dipenuhi. Ya jelas ya, karena terdiri dari beberapa sekutu, baik sekutu komplementer maupun sekutu komanditer. Yang kedua, tanggung jawab sekutu komanditer terbatas. Tadi sekutu komanditer itu apa? Sekutu yang memberi kepercayaan, ya, sekutu pasif, sekutu diam, ya. Nah, jadi tanggung jawab terhadap sekutu komanditer katanya itu terbatas. Jadi kalau ada suatu resiko nanti, sekutu komanditer cukup terbatas pada modal yang disertakan. Nah, sampai di sini adik-adik ya penjelasan dari Abang untuk materi KWU yang ke-11. Bentuk hukum perusahaan. Ya, untuk selanjutnya adik-adik nanti dapat mengulang kembali ya dengan menonton YouTube ini, atau bila ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, adik-adik boleh nanti WhatsApp ya, japri ke Abang atau buat komen ya di Google Classroom-nya. Saya berharap adik-adik dapat serius ya menjalani perkuliahan kendati pun kita secara daring ya. Nah, adik-adik nanti lanjutkan nanti ke post-testnya ya. Ada 3 post-test kita di situ, bentuk hukum perusahaan. Yang pertama jelaskan perusahaan persorangan, perusahaan persekutuan firma, perusahaan persekutuan komanditer atau CP. Yang kedua, uraikan kebaikan dan kelemahan dari perusahaan persorangan, perusahaan persekutuan firma. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Tadi sudah Abang jelaskan semua, ya. Ya, untuk selanjutnya adik-adik dapat melanjutkan, silahkan melanjutkan perkuliahannya, ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.